Haleluya. Shalom para pemerhati yang berbahagia dimanapun Anda saat ini sedang menyaksikan tayangan kami. Salam jumpa lagi kembali bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam siaran Papi Jefit menyapa Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Ini adalah sebuah tayangan renungan firman Tuhan yang simple, ringkas, dan membawa Anda semua ke dalam kebenaran. Puji Tuhan. Pada kali ini kita sudah masuk episode yang kelima. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat penampilan kami, ini bukan suatu kebetulan. Kalau pada hari ini bangsa kita tercinta Indonesia sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Mei 1928, tepat 92 tahun yang lalu. Itu sebabnya kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Haleluya. Itu sebabnya tema kita pada kali ini adalah kebangkitan rohani orang percaya. Puji Tuhan. Adapun dasar kebenaran firman Tuhannya terdapat di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Saudara, mengapa kita harus bangkit? Apa gunanya kebangkitan bagi kita? Firman Tuhan tegaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 yang berbunyi, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya, mulai hari ini dan seterusnya, mari kita mulai mengambil keputusan untuk menanggalkan semua dosa yang merintangi kita dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Buang semua kebiasaan buruk yang menghambat pertumbuhan iman kita agar tercapai kedewasaan rohani di dalam Kristus. Puji Tuhan. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan sehingga terjadi pada kita semua apa yang dijanjikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan di situ, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus akan datang kembali Bapak Ibu Saudara. Karena itu engkau harus bangkit. Bangkit dari gaya hidupmu yang lama dan cara hidupmu yang sia-sia, agar kita bisa berjumpa dengan Dia dan masuk ke dalam sorga. Sebabnya ada 3 petunjuk agar kita bisa bangkit menurut nas pembacaan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang 15 sampai 17. Mari kita lihat. Petunjuk yang pertama Bapak Saudara ada di ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Adapun maksud dari nas ini adalah kita harus menyimak dengan sungguh-sungguh. Kita harus melihat dengan arif, mewaspadai dengan benar bagaimana kita menjalani hidup kita sehari lepas sehari. Hiduplah berjalan di dalam iman, bukan mengumbar kedagingan semata. Artinya jelas di sini, yaitu bahwa kita tidak boleh hidup seenaknya. Kita tidak boleh bersikap serampangan, menjalani gaya hidup yang duniawi, berfoya-foya, berpesta pora, penuh kemabukan, keserakahan, dengki, iri hati, memfitnah, bahkan sampai menyebarkan hoax, bermasa bodoh, dan menumpuk dosa, serta menabung kejahatan. Janganlah seperti orang bebal, kata firman Tuhan, di mana orang bebal itu sukar mengerti firman Tuhan, karena ada dosa yang menutupi hatinya dan membuat tumpul pikirannya, sehingga ia selalu bertindak bodoh. Sebaliknya, Tuhan mau kita hidup sebagai orang yang arif, artinya bijaksana dalam menjalani kehidupan kita sehari lepas sehari. Itu petunjuk yang pertama. Ya, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Dan petunjuk yang kedua ada dalam ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Adapun maksud dari nas ini adalah pergunakan waktu itu bicara tentang menebus waktumu. Di mana waktu yang dimaksud di sini adalah kesempatanmu. Sebab ada waktumu
yang tergadaikan dengan sia-sia, di mana kesempatan emas itu hilang begitu saja. Makanya engkau harus tebus itu dan rebut kembali. Haleluya. Padanan frasa ini, ya, pergunakan waktu itu dapat ditinjau dari bahasa Latinnya carpe diem, atau dalam terjemahan Inggrisnya seize the day, yang berarti rebut hari itu. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara ada banyak waktumu yang terbuang sia-sia, ada banyak peluang hidupmu yang tidak tercapai, sehingga ibarat pepatah yang mengatakan untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, sehingga hidupmu hari-hari ini berjalan begitu saja seperti jalan di tempat. Bahkan hal itu terjadi karena memang hari lepas hari ini engkau jalani dalam kejahatan. Itu sebabnya sadarilah keadaanmu, bangun dari tidurmu yang panjang, bangkit dan bergegaslah, kejar semua ketertinggalanmu. Jangan lagi engkau mau diperhamba oleh dosa, oleh kebodohan, oleh keserakahan, dan semua kejahatan yang ada di dunia ini. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bukalah isi hatimu, izinkan Tuhan menerangi hidupmu dan mengubah masa depanmu seperti yang Tuhan kehendaki terjadi atas dirimu masing-masing. Puji Tuhan. Dan petunjuk yang ketiga, ya, sementara kau perhatikan, kau pergunakan, sekarang petunjuk yang ketiga ada di ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali firman Tuhan ingatkan kepada kita semua, jangan bodoh, sebab kebodohan itu bisa menyesatkan engkau. Engkau bisa salah jalan, dan pada akhirnya kebodohan itu membinasakan orang yang tinggal dalam kebodohan. Sebaliknya Bapak Saudara, usahakanlah agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Yaitu hiduplah, ya, dalam engkau menjalani waktumu, hidup dan waktumu, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Pakailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan titipkan kepada engkau, semua yang kau miliki, untuk menyenangkan hati Tuhan, baik dalam studimu maupun pekerjaanmu, serta bisnismu dan rumah tanggamu, keluargamu. Semua apa yang Tuhan berikan kepada engkau, apa yang sekarang ini engkau miliki sebagai titipan Tuhan, bangkitlah mulai dari sekarang. Hiduplah sebagai anak-anak kerajaan sorga yang memiliki kewibawaan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Pada akhirnya Bapak Saudara, saya akan menutup perenungan ini dengan membaca Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-20 yang berbunyi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Adapun maksud firman Tuhan ini, jika seorang Kristen diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka jadilah pohon yang bukan saja punya potensi untuk berbuah, tetapi menjadi pohon yang punya potensi untuk terus berbuah, sekalipun bukan pada musim berbuah. Artinya, jadilah pohon yang selamanya berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Untuk menutup renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penolong kami yang setia, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang telah menganugerahkan bangsa kami. Kalau tepat pada hari ini, kami memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar atas negeri kami yang tercinta, sehingga kami bisa menjalani kehidupan saat ini seperti yang ada saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, itulah sebabnya itu menjadi tema kami pada saat perenungan kali ini, yaitu kebangkitan rohani orang percaya. Supaya kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada 3 petunjuk yang kami dapatkan pada saat ini, yaitu kami harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kami hidup. Kami harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kami harus merebut semua peluang yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami harus jangan bodoh, dan hendaklah kami harus bisa mengerti kehendak Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup dalam seluruh kehendak-Mu ya Bapa surga. Sehingga hidup kami tidak sia-sia,
waktu yang kami gunakan, kesempatan yang kami raih, semuanya dapat kami persembahkan, kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati pikiran kami semua, dan menyadarkan kami, dan menguatkan kami, meneguhkan kami, menginspirasi hidup kami, dan memotivasi kami Tuhan untuk bertindak, untuk bangkit sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bangkit dari tidur yang panjang, bangkit dari segala macam kelemahan kami dan dosa yang kejahatan. Kami tinggalkan semua itu, tanggalkan, dan berjalan, bahkan berlari mencapai tujuan Tuhan yang indah mulia bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kami menjadi orang percaya gereja Tuhan yang diberkati dalam kasih anugerah setia-Mu, dalam kelimpahan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan terjadi dalam hidup kami, sehingga dia bisa berbuah terus, berbuah selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Dan sampai jumpa pada episode yang berikutnya bersama saya Pendeta Dr. Jeffit Sumampo dalam tayangan Papi Jeffit menyapa kita semua. Haleluya. Shalom.